Oke, halo semuanya, selamat malam. Kita lanjutkan kuliah bioteknologi farmasi. Kali ini kita akan membahas mengenai diagnostik molekuler untuk penyakit genetik maupun penyakit infeksi. Nah, jadi kalau kita bayangkan di sini ada silsilah keluarga kerajaan gitu ya. Nah, ini ada ayah, ibu, kemudian memiliki 1, 2, 3, 4 orang putra. Misalnya di sini, seorang ayah ini punya riwayat penyakit tertentu, yang mana penyakit ini bisa diturunkan secara genetik. Nah, di sini ternyata ada 3 anaknya ini yang memiliki sifat yang sama dengan ayahnya. Nah, kemudian dia menikah, yang anak pertama dan anak keempat ini menikah, punya cucu lah dia punya cucu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 cucu, ini ternyata ada 2 yang memiliki sifat yang sama dengan si kakeknya tadi. Kemudian cucunya ini menikah, ya. Nah, ternyata hanya ada 1 cicit di antara 6 cicit ini yang membawa sifat yang sama dengan si kakeknya tadi. Nah, di sini poin penting dari slide ini adalah bahwa ternyata sifat yang diturunkan ini bisa dideteksi secara dini, gitu ya. Nah, genetic testing ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga hal yang penting. Yang pertama adalah predictive testing. Ya, ini bisa memberikan informasi apakah seseorang ini membawa mutasi yang bisa menyebabkan atau membuat seseorang tersebut memiliki faktor resiko terhadap suatu penyakit tertentu di kemudian hari. Jadi misalnya dicek punya kelainan genetik tertentu yang mana mungkin 10 atau 15 tahun lagi itu baru akan muncul. Nah, kemudian jenis genetic testing yang kedua adalah newborn screening. Ini dilakukan untuk mendeteksi penyakit umum pada newborn, pada bayi yang baru lahir. Nah, mengapa? Tujuannya untuk apa? Adalah biasanya untuk mencegah danger symptom, jadi mencegah simptom yang berbahaya. Jadi kalau bayi yang baru lahir misalnya dideteksi kira-kira dia punya kelainan apa yang terkait dengan penyakit genetik, kalau misalnya ini memang sudah muncul di situ, oh genetiknya dia ada sesuatu nih. Nah, nanti dokter bisa menyarankan terapi pencegahan apa agar simptom ini tidak menjadi lebih buruk prognosisnya. Nah, yang ketiga, untuk mengetes apakah seseorang ini membawa mutasi yang bisa di apa ya, could be passed on, berarti bisa diwariskan ke anak cucunya. Nah, satu ini seorang bisa menjadi carrier namun but not be at risk for a disease. Jadi bukan sebagai faktor resiko namun dia menjadi carrier. Nah, misalnya kalau ini terjadi pada penyakit-penyakit yang gen-gen yang resesif. Jadi misalnya dia carrier, ya dia heterozigot gitu kan, tapi dia tidak ada muncul gejala. Oke, yang pertama untuk tadi kita bahas sekilas mengenai predictive testing ya, untuk memprediksikan apa yang akan terjadi pada penyakit tersebut later in life. Nah, kalau untuk deteksi seperti ini, siapa saja yang terlibat? Tentu saja dokter, ya, karena dokter nanti akan memberikan atau menjaga proses deteksinya ini sesuai dengan kaidah etik bioetik. Kemudian seorang konselor yang ahli terhadap penyakit genetik. Nah, Anda kemarin kan sebagian dari Anda kan ketika KKL mengunjungi lembaga biologi molekuler Eijkman di Jakarta ya, dekat RSCM itu. Nah, salah satu layanan yang mereka buka adalah deteksi untuk penyakit pada bayi yang baru lahir ataupun deteksi kelainan kromosom pada janin.
Nah, itu di sana ada dokternya, ada konselor genetik yang tidak harus dokter, bisa jadi ahli biologi ataupun farmasi. Nah, tes atau genetik testing ini dapat dilakukan ke anggota keluarga yang mungkin bisa membawa kelainan genetik. Misalnya tadi kalau kakeknya itu dulu punya riwayat ada penyakit seperti ini dan setelah diteliti lebih lanjut melalui studi literatur, oh ini ada kemungkinan itu diturunkan ke anak cucunya ya. Nanti mungkin sekeluarga ini bisa dites. Nah, ini adalah dogma sentral DNA ya, dari DNA ditranskripsi menjadi RNA, kemudian translasi menjadi protein ya. Jadi kalau di sebelah atas ini ada sekuen DNA yang panjang, kemudian ada bagian-bagian tertentu yang nanti ditranskripsikan, ditranslasikan menjadi suatu protein yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi genetic testing bisa dilakukan ya terhadap beberapa macam gen yang tadi yang biasanya adalah yang diturunkan dari generasi ke generasi ke anak cucunya. Oke, kita lanjut ke sini. Ke level of genetic testing. Jadi level untuk genetic testing ini bisa level DNA yang diperiksa, bisa proteinnya yang diperiksa, bisa dari protein function yang diperiksa. Penjelasannya bagaimana kalau yang DNA dulu. Jadi DNA kalau yang normalnya seperti apa, misalnya ada kromosom yang bentuknya seperti ini, kalau dia DNA-nya mengalami mutasi, misalnya ada perubahan satu basa, nah, misalnya lebih pendek atau lebih panjang gitu ya. Kemudian analisis berbasis DNA ini bisa dilakukan analisis of whole kromosom, jadi semua kromosom. Ini biasanya adalah dilakukan untuk yang large changes, jadi perubahan kromosom yang sangat sangat intens. Kemudian ada misalnya delesi atau insersi yang dalam jumlah yang besar. Jadi analisisnya whole kromosom. Yang kedua adalah analisis of sequence. Ini adalah biasanya terjadi analisis ini dilakukan pada DNA yang ada perubahan pada sedikit, ada mutasi, ada delesi, insersi gitu, ada sebagian kecil dari DNA. Oke, kemudian level yang kedua adalah protein ya. Misalnya pada yang normal bentuknya bulat, kemudian yang termutasi, jika dilihat struktur proteinnya menjadi misalnya elips atau menjadi seperti telur. Misalnya di sini adalah analysis of protein shape for any change that may affect the folding of protein. Jadi misalnya ada mutasi terjadi pelipatan struktur 3 dimensi protein yang akan menyebabkan perubahan bentuk protein. Nah, level yang ketiga adalah level fungsional protein ya. Misalnya yang normal nanti bisa bekerja untuk mengkatalisis suatu reaksi tertentu, namun yang termutasi ini tidak bisa melakukan fungsi yang tertentu yang sebagaimana normalnya tadi. Nah, ini kalau yang terakhir ini pengujiannya adalah apakah kalau dia termutasi biasanya apakah misalnya tadi enzim ya, yang termutasi enzim. Apakah produknya ini terbentuk atau enggak dengan tidak adanya enzim tersebut? Nah, oke. Kita lanjutkan ke contoh-contoh mutasi pada sekuen DNA. Misalnya di sini adalah sekuen urutan basa ya, urutan basa yang normal. Next, misalnya di sini ada single base pair mutation. Nah, di sini ada yang merah ini. Nah, ini wujudnya adalah sickle cell anemia. Nah, contoh yang lain pada penyakit cystic fibrosis ada delesi. Di sini ada penghilangan atau kehilangan sekian basa. Nah, ini adalah delesi yang lebih panjang lagi. Misalnya ada pada Duchenne muscular dystrophy.
kalau tadi delesi, ini adalah insersi. Jadi ketambahan sekian basa, misalnya ada pada penyakit yang namanya Huntington's disease. Kemudian contoh yang lain adalah multiple mutation. Ini ada mutasi pada beberapa titik di sini. Kemudian di sini triple G, yang di sini ada triple T. Misalnya adalah pada diabetes ataupun pada gen yang menyebabkan kerentanan terhadap kanker payudara. Oke, sambil saya menghela nafas sejenak, beristirahat, nanti kita akan ketemu lagi di part yang berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan disimpan dulu, dicatat, nanti akan kita diskusikan di bagian ini.